Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Selamat pagi. Mandi udah, baju oke, make up check, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Yela dan Anissa menyapa kamu nih dari studio Kanal BC Radio, kantor pusat Bea Cukai Jakarta. Apa kabar sahabat BC? Semoga dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat kayak kami berdua pagi ini. Bener ya Nis ya? Bener banget dong Kak Yela. Karena kalau pagi-pagi ini gak semangat, kalau loyo, aduh kasihan deh hari-hari setelahnya ya Kak. Iya bener, apalagi nih kita kan udah hadir buat nemenin sahabat BC di program Inspirasi Pagi. Yang semoga bikin sahabat BC terinspirasi seharian penuh ya Nis ya, dengan topik yang luar biasa. Dan hari ini sahabat BC, kami gak hanya berdua nih di studio Kanal BC Radio, tapi ada juga 2 orang narasumber ya Nis ya, yang akan ngebahas tentang topik kita pagi ini, yaitu WCO Gender Equality Organizational Assessment Tool atau GEOAT ya, WCO GEOAT. Boleh diperkenalkan dulu Nisa nih 2 narasumber kita. Sudah hadir bersama kita nih sahabat BC, ada narasumber kita yang luar biasa. Pertama ada Bu Fatimah Bandri nih, Kepala Seksi Kerjasama Multilateral 1, Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai. Dan juga ada bersama kita nih Mbak Husnul Khatimah, Pelaksana Seksi Kerjasama Multilateral 1, Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai atau KSIKC. KSIKC, berarti sama-sama dari satu seksi ya Nis ya? Satu seksi nih. Yang satu Ibu Kepala Seksinya, yang satu pelaksananya, betul ya Nis ya? Iya, adik kepala seksi. Iya, adik seksi. Adik seksi. Boleh kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bu Fat dan Mbak Husnul. Halo, selamat pagi Mbak Yela, Anissa. Selamat pagi Anissa, Mbak Yela, ketemu lagi. Ketemu lagi. Kalau Bu Fat udah kedua kalinya katanya Nis di sini ya, siaran tentang bener. PUG ya, pengaruh utamaan gender ya. Kalau Mbak Husnul pertama kali? Iya benar, ini pertama kali nih. Tapi kayaknya udah ini banget ya, Udah mantep ya. Iya, semangat banget ya. Semoga ya. Tapi emang diajak sama Bu Fat nih terpaksa atau keinginan sendiri nih? Sebenarnya kalau mau jujur agak-agak terpaksa berdasarkan keinginan ya. Iya. Tapi emang seneng juga kan? Apalagi kalau nggak salah 2 orang narasumber kita ini, Bu Fat dan Mbak Husnul ini memang tergabung dalam tim pengaruh utamaan gender di kantor pusat. Nah kalau izin nih Bu, boleh kita tahu dulu Bu, peran dan posisi Ibu di tim PUG kantor pusat Bea Cukai ini apa sih Bu? Peran saya kebetulan sebagai ketua Subpokja yang membawahi bidang untuk implementasi atau penerapan tools WCO yang akan kita bahas ini, GEOAT ini, dan kebetulan dia akan seiring dengan penerapan PUG yang ada di Bea Cukai gitu. Oh gitu, berarti kita udah dapet lah ya dikit-dikit gitu ya. Kalau Mbak Husnul sendiri satu Supokja juga dengan Bu Fat atau gimana? Iya benar, jadi sebagai bawahannya langsung di KSIKC, jadi secara langsung juga membawahi tim PUG di bawah Subpokja yang sama. Oke. Jadi kita punya tugas untuk meneruskan ke Bea Cukai implementasi GED yang dilakukan oleh WCO yang bisa kita terapkan dan juga yang mungkin menjadi inspirasi kita gitu. Oke, inspirasi kita tuh disebut sesuai Inspirasi banget pagi, ya. Sesuai Sesuai nama banget. program kita ya, Inspirasi Iya. Pagi. Tadi kan udah disebut yang namanya WCO GEOAT ya, Gender Equality Organizational Assessment Tool, bener. betul ya Nis ya. Nah kita pengen tahu nih, pasti sahabat BC juga penasaran banget. Sebetulnya Bu Fat izin Bu, WCO Gender Equality Organizational Assessment Tool itu sebetulnya apa sih Bu? Baik, seperti kita ketahui ya, WCO sendiri kan adalah World Customs Organization, di mana World Customs Organization ini menyatukan seluruh customs administration yang ada di seluruh dunia dan mempunyai kewajiban untuk seperti
membangun atau menyusun standar-standar yang bisa digunakan oleh customs di seluruh dunia untuk menyamakan praktik-praktik mereka gitu. Nah, untuk urusan gender sendiri, WCO menciptakan tools yang disebut dengan Gender Equality Organization Assessment Tool. Kemudian kenapa WCO menciptakan tools ini adalah untuk membantu administrasi bea cukai seluruh dunia dan organisasinya untuk menilai dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam struktur organisasi custom. Kemudian apa tujuannya? Alat ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan kesetaraan gender dan mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Artinya semua kelompok tidak melihat perempuan dan laki-laki, tetapi inklusif. Jadi gender tidak terkait laki-laki dan perempuan, tapi semua kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi. Bisa jadi ada kelompok-kelompok yang termarginalkan atau mungkin kelompok-kelompok disabilitas yang selama ini tidak terlalu diperhatikan. Nah, JEWAT ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi jika ada ketimpangan gender. Kemudian mengukur kemajuan suatu organisasi di dalam menerapkan tools ini. Kemudian yang paling penting itu mendorong kesetaraan antara semua pihak-pihak yang ada di dalam organisasi untuk berkontribusi, berinovasi, dan juga mendapatkan manfaat dari organisasi custom ini. Ya, mungkin itu ya. Cukup panjang penjelasan. Iya ya, penjelasannya tapi komprehensif banget ya. Komprehensif dan bikin kita makin ngerti nih kalau JEWAT ini sendiri itu benar-benar penting untuk ngebantu organisasi ya. Organisasi pabean di seluruh dunia ini buat ngeevaluasi gimana sih kesetaraan gendernya udah oke belum, udah pas belum. Bener. Tapi ini aku juga baru tahu nih, ternyata emang kesetaraan gender atau gender equality itu bukan hanya menjadi concernnya pemerintah Indonesia aja ya. Bahkan sampai sekelas WCO gitu ya, bisa punya tools untuk mengevaluasi dan ngebantu administrasi pabean di seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan apalagi Nis, boleh? Ya ini penasaran sih sebenarnya dari tadi nih Bu. Tadi kan dari tadi Ibu nyebutin kesetaraan gender ya. Sebenarnya kalau untuk dalam organisasi sendiri, kenapa sih Bu penting banget nih adanya kesetaraan gender? Penting banget Mbak untuk suatu organisasi memperhatikan kesetaraan gender. Kenapa? Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat. Pertama, dengan suatu organisasi memperhatikan kesetaraan gender, maka organisasi itu dapat mengukur peningkatan kinerja dan produktivitasnya. Penjelasannya seperti ini. Organisasi yang menerapkan kesetaraan gender biasanya atau cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena melibatkan perspektif yang beragam gitu, melibatkan perspektif yang beragam dari seluruh individu yang ada di organisasi. Bisa dari perspektif perempuan, bisa dari perspektif laki-laki yang bisa saja inovatif. Kemudian dalam merespon tantangan itu bisa lebih efektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa mendorong inovasi. Itu gimana Bu, dorong inovasi? Ketika pria dan wanita memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi, organisasi itu mendapatkan atau dapat memanfaatkan ide-ide yang lebih beragam gitu. Oh iya, betul. Keragaman pemikiran mendorong kreativitas dan inovasi yang sangat penting. Seperti kita tahu bahwa kita dalam persaingan global yang bergerak begitu cepat ya, jadi dibutuhkan inovasi dan pemikiran yang benar-benar cemerlang gitu. Kemudian yang ketiga, bisa menciptakan lagi-lagi lingkungan kerja yang lebih inklusif, membantu suatu tempat kerja di mana individu merasa dihargai, kemudian diberdayakan, sehingga moral dan komitmen pegawai itu lebih terjaga. Dan lebih ingin untuk berkontribusi besar terhadap organisasinya. Kemudian yang terakhir adalah bisa menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Misalnya dengan organisasi mempromosikan kesetaraan gender, bisa menarik talenta yang berkualitas dari berbagai latar belakang gitu. Tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi dari seluruh kelompok yang ada di organisasi. Sehingga
pegawai merasa dihargai dan mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi. Oke, tadi ada 4 ya Kak, tadi betul. secara garis besar. Mungkin masih banyak lagi nih Keuntungannya gitu ya. pentingnya nih. Tapi tadi Ibu nyebut 4, tadi ada untuk ningkatin kinerja organisasi, terus kayak dorong adanya inovasi, Iya. menjaring talenta terbaik, sama tadi yang ketiga kalau nggak salah itu menciptakan lingkungan yang kondusif ya Kak. Iya, betul. Dan inklusif gitu, nggak hanya eksklusif pro laki-laki aja atau pro perempuan iya, aja kelompok gitu ya. tertentu gitu ya Kak. Iya, dan ternyata menguntungkan bukan cuma untuk anggota organisasi atau pegawainya gitu ya Bu ya, tapi secara umum malah untuk organisasinya sendiri lebih maju gitu kan ya. Iya, mungkin ada tambahan yang saya lupa menyampaikan bahwa dengan suatu organisasi menerapkan kesetaraan gender, citra atau reputasi organisasi itu di mata organisasi yang lain atau di luar itu menjadi lebih baik gitu, dihargai oleh publik dan pemangku kepentingan yang lain. Oke, bener. Bisa jadi role model gitu ya. Iya, pantesan WCO nih, WCO nih concern banget soal ini ya, gender equality. Dan balik lagi ke WCO GWAT ini, aku ke Mbak Husnul nih sekarang. Mau tanya Mbak Husnul. Mbak Husnul, sebetulnya kapan pertama kali GWAT ini diterbitkan dan kapan juga nih Bea Cukai mulai menggunakan GWAT? Oke Mbak Yela. Jadi untuk GWAT sendiri sebenarnya sudah diterbitkan oleh WCO itu pada tahun 2013. Namun waktu itu kita belum join di GED working groupnya WCO. Nah, seiring dengan kita join WCO working group on GED ini pada tahun 2018, mungkin waktu itu Mbak Anissa ikut ya. Wow. Pas awal-awal join ya. Ini sama-sama KSIKC Iya, soalnya ya. sama-sama KSKC ini. Jadi kita pertama kali menggunakan itu di tahun 2018 itu Mbak. Gitu. Jadi sejak tergabung dengan WCO Virtual Working Group itu ya? Iya benar. Oke, dan dari tahun 2013 nih kalau boleh tahu Mbak Husnul, udah berapa kali sih GWAT ini mengalami perubahan? Untuk perubahannya sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 2 kali. Oke. Namun pada tahun 2000, jadi pertama kali perubahan dilakukan itu pada tahun 2019. Namun pada saat itu WCO tidak merubah jumlah prinsipnya. Cuman menambah indikator-indikator dan dilakukan sekali lagi perubahan pada tahun 2023 dengan menambahkan prinsip menjadi 6 prinsip dan menjadi 105 indikator. Oke, Seperti jadi yang kita tahu sekarang. Iya, gitu udah ya. disebut tuh prinsip-prinsip gitu ya. Iya, dan itu pertama kali berarti terbit 2013, terus benar. karena perlu perubahan perbaikan dilakukanlah 2019 nih perbaikan pertama, terus versi kedua 2023 seperti itu ya Kak. Benar. Dan tadi disebutin prinsip-prinsip nih ada 6 ya tadi Kak. Iya Mungkin benar. mau Mungkin tanya- agak bingung ya. Iya, prinsip mungkin apa ini itu? sih. sahabat BC mungkin bingung nih ya, prinsip-prinsipnya ada apa aja sih? Mungkin Bu Fatimah mungkin mohon izin menjelaskan apa aja prinsip-prinsip yang dievaluasi dalam GWAT ini tadi Bu. Baik. Sedikit tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Husnul ya bahwa ada perubahan atau ada penambahan prinsip dan indikator pada WCO GWAT ini. Nah, kenapa itu ada penambahan? Sebenarnya kan WCO ini bekerja atas masukan-masukan dari negara-negara anggota yang berkontribusi di WCO. Mungkin negara-negara anggota ini melihat bahwa ada beberapa hal yang belum disentuh oleh WCO. Nah, jika kita lihat secara lebih dalam bahwa pada versi 2013 sampai 2015 itu ada 5 prinsip dan 81 indikator. Oke. Saya coba bacakan ya. Untuk prinsip 1 itu ada employment and compensation. Jadi ini murni menyentuh kepada SDM dan bagaimana penggajian atau kompensasinya. Kemudian prinsip 2 ini sudah bagus banget. WCO menyentuh kepada work-life balance dan career development. Ini lagi-lagi terkait sumber daya manusia ya. Kemudian prinsip 3 ada health, safety, and freedom of violence. Ini sudah menyentuh kepada keselamatan kerja, Lingkungan keselamatan kerja gitu ya, Bu. lingkungan kerja, dan bagaimana pencegahan terhadap kekerasan di lingkungan kerja. Kemudian prinsip 4 ada governance and leadership. Jadi sudah ada prinsip kepemimpinan dan kepemerintahan yang baik ya, pengelolaan yang baik di dalam prinsip ini. Kemudian prinsip 5 ada
Customs Administration and Stakeholder Relation. Nah, ini JWAT versi 2013 sampai dengan 2019. Oke. Nah, ternyata mungkin atas masukan dari negara-negara anggota bahwa ada hal-hal lain yang cukup penting juga untuk dimasukkan, maka WCO menciptakan 6 prinsip dan menambahkan menjadi 105 indikator. Di sini kita lihat bahwa di prinsip pertama WCO melihat pentingnya strategi dan governance dan leadership. Jadi tadi cuma ada leadership dan governance. Tapi sekarang WCO melihat penting untuk menambahkan strategi. Di sini strategi penerapan dan bagaimana strategi pimpinan dalam menerapkan WCO ini tentu perlu komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran yang ada di Customs Administration. Kemudian yang kedua, kembali ada prinsip 2, employment, career development, and compensation. Jadi ada seperti 2 prinsip yang dijadikan digabungkan satu. gitu ya Bu. Kemudian prinsip 3 adalah dipisah, work-life balance. Work-life balance dianggap satu prinsip yang harus berdiri sendiri gitu ya. Ditreat sendiri seperti Mbak lihat selama ini kita sudah mulai ada WFH, kemudian ada cuti maternal, ada cuti paternal. Betul. Nah, itu untuk menyeimbangkan bahwa kita semua kebijakan bea cukai itu menyentuh semua kalangan yang ada di organisasi kita. Kemudian prinsip 4 lebih spesifik lagi tentang gender based violence and harassment. Jadi nanti di sini membahas tentang pelecehan seksual dan kekerasan ya, Bu. tidak hanya terhadap perempuan, bisa saja terhadap laki-laki di tempat kerja atau kelompok-kelompok lain. Kemudian prinsip 5 dan prinsip 6 ini sepertinya sangat khusus bea cukai, di mana untuk prinsip 5 itu ada border operation and stakeholder relations. Dan prinsip 6 adalah security and safety. Security and safety ini tidak hanya untuk pegawai bea cukai tetapi untuk stakeholder yang kita layani. Misalnya ada penindak pidana, perempuan atau laki-laki atau kelompok tertentu itu tetap harus diperhatikan hak-haknya dalam hal keamanan dan keselamatan mereka. Ya, mungkin itu tambahan. Jadi kalau kita lihat sepertinya cukup komprehensif ya. Iya, komprehensif sekali Bu, menyentuh segala aspek gitu ya. Benar, di seluruh prinsip itu ada untuk memperhatikan SDM individunya, terus organisasinya, lingkungan kerja yang baik, sehat, kondusif tadi ya Bu, di prinsip 2 dan 3 ya Bu, yang employment, career development and compensation juga. Terus tadi juga membahas kekerasan dan pelecehan seksual ya Kak. Iya betul. Dan juga memperhatikan nih ke bea cukaiannya kita nih, gimana hubungan kita dengan stakeholder dan juga gimana security and safety. Dan ini perubahan di tahun 2023 gitu ya Bu. Benar. Berarti bea cukai juga ikut rapat ini dong. Prinsip-prinsip ini. Jadi waktu itu kita memberi masukan. Wow, keren banget. Sebagai pemegang TUSI waktu itu kita memberi masukan dan kita memang cukup aktif ya di virtual working group on GED ini. Iya, dulu kalau nggak salah kita sempat jadi chairnya ya Kak. Benar, waktu itu juga kita Jadi sempat jadi chairperson, vice chairperson juga pernah. Wah luar biasa. Di Merinding working aku group ini. beneran. Kontribusi kita di internasional ya Kak. Karena ternyata pas dilihat prinsip-prinsipnya ini memang betul seperti Bu Fat bilang tadi, komprehensif gitu ya, menyentuh segala aspek ya, dan itu ada keterlibatan bea cukai sendiri, itu bangga banget sih Bu. Dan balik nih ke Mbak Husnul nih. Oke. Aku boleh tanya gak sih Mbak, bagaimana proses siklus penilaian yang dilakukan dengan menggunakan JWAT ini? Oke, jadi secara umum ada 4 siklus dalam menerapkan JWAT ini. Yang pertama itu terkait diagnostic assessment. Ini mungkin di tahap awal ya, kita menganalisis, mengidentifikasi permasalahan kesetaraan gender apa yang ada di satu organisasi. Kemudian untuk siklus yang kedua kita melakukan strategic planning. Setelah kita mendapatkan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, kita akan membentuk suatu
planning atau bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Apa rencana-rencana aksi yang akan kita atur dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian dilanjutkan siklus ketiga yaitu mengenai implementationnya setelah kita mengatur rencana aksinya, bagaimana cara kita menerapkannya, bagaimana cara kita menyebarkan seluruh rencana aksi ini untuk seluruh DJBC di seluruh Indonesia, dan yang terakhir ada di tahap monitoring dan evaluasi. Setelah kita melakukan rencana aksi, kemudian menerapkan, dan kita kemudian memonitor apakah ini cukup efektif, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah kita atur berjalan gitu, dan kemudian untuk dikembalikan untuk kita identifikasi kembali apakah ada yang belum diterapkan, ada yang sudah diterapkan, dan bidang-bidang apa saja yang kita masih perlu penerapan lebih lanjut. Oke. Jadi kalau misalkan udah diterapkan harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kalau yang belum kita usahakan untuk diterapkan gitu ya Kak. Benar. Iya. Sama tadi tuh kita menilai ya, berarti mengevaluasi. Biasanya kalau kita menilai atau mengevaluasi itu ada indikator atau skala nih. Biasanya yang paling biasa itu skala 1 sampai 100 atau kalau misalkan di survei nih 1 sampai 5 Likert gitu kan. Iya, benar, Nah, benar, kalau benar. untuk skala implementasi PUG ini, misalkan kalau kita lagi ngelakukan monef berkaitan dengan JIWAT tadi ya, iya, benar. itu gimana sih Kak? Pasti agak harus ada caranya gitu dong biar nggak bingung gitu ya. Iya benar. Nah ini juga sudah diatur di dalam WCO JIWAT ya, untuk skala-skala untuk setiap indikatornya gitu. Dan WCO JIWAT ini menerapkan skala ini ada 6 skala kita sebutnya ya, karena dia dimulai dari NA sampai dengan skala 5 atau skala 5 itu kita sebut dengan full implementation dari setiap indikatornya. Mungkin ini aku jelaskan dari skala NA itu apa sampai skala 5-nya ya. Jadi skala NA itu untuk setiap elemen-elemen kunci atau indikator-indikator yang disebutkan di dalam JIWAT ini tidak relevan dengan organisasi kita dan dengan operasi organisasi kita. Berarti Jadi belum ada ya? Belum ada sama sekali gitu. Kemudian ada skala 0. Ini kita di tahap tidak ada kebijakan atau rencana yang tersedia. Kita masih memerlukan informasi untuk memulai. Jadi kita sudah ada di tahap kita perlu gitu, tapi belum ada nih kebijakannya. Kita perlu memulai untuk menerapkan indikator-indikator itu gitu. Oke, berarti udah ada kesadaran di sini ya Kak. Udah ada kesadaran, benar. Kemudian ada selanjutnya di tahap 1, pengaturan sudah mulai dibuat untuk kasus-kasus tertentu saja, belum menyeluruh gitu. Kemudian dilanjutkan untuk skala 2, kebijakan dalam fase pengembangan. Sudah ada nih kebijakannya, sudah mulai di draft mungkin, atau program percontohan dan atau implementasinya sudah ada tapi masih minimal gitu. Belum ada mandatory untuk menerapkan satu kebijakannya. Kemudian ada di indikator 3, yaitu kebijakan dan rencana implementasi telah ada tetapi belum diterima atau digunakan secara luas. Nah ini udah di tahap kebijakannya sudah ada, namun mungkin mandatorinya masih di kantor-kantor tertentu gitu. Berarti kayak udah ada cap atau peraturan, cuma belum menyeluruh gitu implementasinya ya Kak. Benar. Kemudian selanjutnya itu di skala 4, yaitu kebijakan dan rencana implementasi telah ada dan sebagian diterima atau digunakan tetapi tidak dipantau dan dievaluasi secara rutin. Kayak jalan terus aja Jalan tapi terus. nggak ada polisinya ya. Iya, nggak ada yang- polisinya, tidak ada monefnya nih. Ini udah diterapkan sejauh mana yang perlu diperbaiki gitu. Dan skala yang terakhir yaitu skala 5 di full implementation, kebijakan dan rencana implementasi telah ada, diterima dan digunakan secara luas serta dipantau dan dievaluasi secara rutin. Oke, berarti tadi dari NA sampai 5 5 ya, yang paling sempurna Bener ya. banget. Dan penasaran juga nih Kak, kalau Bea Cukai sendiri nih pernah gak sih Kak, pasti udah ngelakuin evaluasi ya, kita udah di tahap berapa sih Kak gitu? Apa beda-beda setiap indikatornya? Kebetulan beda-beda untuk setiap indikator dan untuk tahun 2024 ini kita sedang melakukan on process nih. On process, On process untuk melakukan monef JIWAT ini. Untuk indikator-indikator tertentu sih secara umum kita lihatnya sudah di full implementation nih di DJBC kebanyakannya. Walaupun masih ada indikator-indikator yang kita masih perlu perbaikan.
Oke. Dan untuk JIOAT ini berarti menjadi tanggung jawab teman-teman dari Pokjanya Bu Fat ya, bersama Mbak Husnul berarti ya, Benar. di tim PUG Di ini ya. tim PUG. Ada berapa iya. orang Bu, dibantu berapa orang? Tim PUG. Kayaknya pusing banget nih soalnya berat nih. ya ini Kak. Kalau misalnya untuk tim PUG-nya kan rame ya sebenarnya. Iya betul. Ya. Untuk di tim kita sendiri kita ada berempat ya Bu. Ya, berempat. Berempat. Ada saya, kemudian ada Mbak Husnul, kemudian salah satu staf saya juga yang sudah lama banget memegang ini, Mbak Inti Briliani. Kemudian yang baru bergabung karena kita melihat bahwa PUG itu tidak hanya Perempuan aja gitu ya Bu. Nah, saya mengajak juga satu staf saya namanya Kadek Saka. Laki-laki, laki-laki ya, Bu. nih. Oke. Ini biar mencerminkan PUG gak hanya Iya. perempuan aja gitu. Iya betul-betul. Iya, berarti kita doakan ya Kak, semoga penilaian tahun ini 5 semua. Gimana Kalau ada 6 ya. Gini Mbak, Oke, gimana Bu? sebenarnya untuk Monef ini tidak untuk menggambarkan 5 semua, Oke. bagus semua. Justru dengan alat ini kita bisa mendeteksi di area mana sih kita Yang masih kurang gitu ya, Bu, ya. belum ada gitu, atau masih kurang. Dan kenyataannya memang dari Monef ini ada yang kita belum ada yang sudah ada peraturannya tapi belum kita terapkan, ada yang sudah ada peraturannya kita terapkan tapi belum full implementation gitu. Ada beberapa aspek yang kita belum punya. Nah, makanya kan dia assessment tool, dia diagnostik untuk menemukan apa sih yang sebenarnya kita belum punya. Nah, ke depannya kita harus menyusun strategi, menyampaikan ke pimpinan nih kalau mau jadi lebih bagus, kita harus ada ini, ada ini, Iya. ada ini. Ada gitu. kebijakan ini Iya. nih Pak gitu ya. Wah luar Berarti biasa. emang bukan buat ini ya paling bagus gitu Iya, ya. Tapi kita benar. yang penting ada komitmen untuk perbaikan terus-menerus sesuai dengan nilai Kemenq nggak sih Kak? Kesempurnaan. Kesempurnaan. Tapi Bu kalau boleh tanya, dari sekian banyak anggota WCO nih, ada nggak sih yang belum pakai si JIOAT ini? Begini Mbak, WCO sendiri dalam menciptakan toolsnya itu dia sebenarnya tidak mandatori ya untuk digunakan, tetapi itu tergantung komitmen dari negara anggota. Jika mereka melihat penting bahwa tools ini untuk mengembangkan organisasi mereka akan mengadopt. Oke. Nah, kita melihat JIOAT ini penting untuk organisasi kita dan untuk disandingkan dengan pendekatan PUG yang kita punya, yaitu gender analysis pathway yang sudah ada dari kementerian. Itu kita merasa perlu untuk disandingkan, maka kita gunakan. Apalagi di situ ada yang tadi prinsipal 5 dan 6 yang khusus untuk ke bea cukai ya. benar-benar. Jadi sangat bagus untuk kita terapkan. Tetapi melihat ketika kita melakukan virtual working group, itu secara keseluruhan negara-negara itu antusias. Dan mereka banyak terbantu untuk mengakses kesetaraan gender yang ada di organisasi mereka. Wah. Oke, berarti kalau di Indonesia sendiri khususnya Kemenq sebelumnya udah ada gender analysis pathway tadi ya, atau GAP tadi ya Bu. Kasian juga nih Kak kalau negara-negara yang emang belum ada tools atau panduan, dan WCO JIOAT ini benar-benar ngebantu gak sih Kak? Iya, dan ini nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih. Apa tuh Kak? Jadi Bu Fat, kan tadi udah kita ngerasain banget nih ya manfaatnya ya. Tapi boleh gak nih diperjelas lagi manfaat dari menggunakan JIOAT ini untuk sebuah organisasi? Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa sebenarnya dengan menggunakan WCO ini kita mendapatkan manfaat yang banyak banget gitu. Iya. Kalau di list mungkin bisa aja nambah-nambah terus listnya gitu kan. Tetapi akan saya batasi untuk beberapa poin aja, bahwa WCO JIOAT ini terutama bermanfaat untuk suatu organisasi dalam mencapai dan mempromosikan kesetaraan gender. Itu underline, itu pasti sudah yang paling utama ya. Iya. Tetapi kemudian ada manfaat lain. Yang pertama adalah identifikasi area untuk perbaikan, seperti saya katakan tadi ya, bahwa dengan menggunakan alat ini kita bisa melihat ada ketimpangan gender gitu yang terjadi di praktek-praktek kita. Sehingga misalnya contohnya dalam kepegawaian. Mungkin dalam kepegawaian gitu kan, mungkin ada bagian-bagian yang perlu diperhatikan ketika kita merekrut pegawai gitu.
proporsi perempuan dan laki-laki Oke. untuk jadi pegawai. Kemudian dalam promosi kita juga sudah memperhatikan berapa sih proporsi perempuan dalam jabatan yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian dalam penggajian, apakah sudah seimbang penggajian laki-laki dan perempuan? Apakah tidak bias gender? Apakah sudah sama gitu kan? Kemudian juga akses terhadap pelatihan. Misalnya perempuan ada yang dia juga pengen dong jadi dog handler gitu kan. Mestinya dengan alat ini, tools ini perempuan tidak dibatasi untuk satu jenis pekerjaan saja, tetapi untuk satu pekerjaan-pekerjaan lain di mana perempuan juga berminat untuk terlibat di situ. Jadi itu satu ya. Kemudian yang dua, pengembangan strategi yang lebih efektif. Kemudian tadi meningkatkan reputasi ya, meningkatkan reputasi sebagai tempat kerja yang inklusif gitu. Dan tentu saja dia akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya Bu ya. Karena semuanya pemikiran perempuan dan laki-laki dan semua kelompok-kelompok pemikiran yang terbaik itu diserap dan digunakan organisasi untuk mengembangkan organisasinya. Dan terakhir itu adalah mengurangi bias gender dan diskriminasi di dalam suatu organisasi. Wah, luar biasa Banyak manfaatnya Kak. ya. Dan pilihan yang tepat ya untuk bea cukai ini memakai WCO JIOWAT ya. Iya, untuk membantu kita supaya lebih setara, kesetaraan gender Iya, tadi ya. betul. Dan sahabat BC jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita akan bahas yang menarik lagi tentang WCO JIOWAT. Stay tune. Inspirasi Pagi. Kamu sekarang sedang mendengarkan Kanal BC Radio. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Kanal BC Radio. Jadikan bea cukai makin baik. Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Balik lagi bareng Yela dan Nisa. Dan kita masih ngebahas tentang WCO Gender Equality Organizational Assessment Tool atau WCO JIOWAT. Dengan dua narasumber kita hari ini. Ada Bu Fatimah dan Mbak Husnul ya Nis ya. Iya bener banget Kak. Tadi kita udah tahu nih apa itu JIOWAT tadi ya Kak. Iya. Terus kenapa sih kesetaraan gender itu penting? Terus kita udah bahas juga apa aja isi dalam JIOWAT itu yang 6 prinsip tadi termasuk ya Kak. manfaatnya juga ya Nis ya. Yang Betul ternyata luar banget. biasa besar manfaatnya untuk organisasi gitu ya. Termasuk bea cukai sendiri. Ada lagi Nisa pertanyaan untuk Bu Fat? Tentunya ada dong Kak. Dari tadi kan kita udah bahas tentang JIOWAT ini. Dan mungkin banyak orang juga yang penasaran nih kan banyak fokus kalau untuk kesetaraan gender itu memang kaum perempuan seperti itu. Dan juga kalau kita lihat nih di bea cukai ini jumlah laki-laki dan perempuannya itu sangat Timpang gapnya gitu ya. timpang gitu ya. Perempuannya sedikit banget, laki-lakinya juga banyak banget. Mungkin karena nature pekerjaan kita yang Iya, memang betul. membutuhkan ini ya kodratnya laki-laki yang lebih mungkin lebih kuat secara fisik seperti itu ya Kak dalam pengawasan. Nah kalau balik ke JIOWAT ini tadi, kalau di dalam JIOWAT ini mungkin Bu Fatimah ya Bu, kita izin nanya lagi nih, apakah hanya fokus pada kesetaraan gender perempuan aja nih Bu? Tadi mungkin udah sempat disinggung ya, tapi kita ingin ngulik-ngulik lagi nih Bu. Baik, jawabannya tentu tidak ya. JIOWAT ini tidak hanya ketika orang ngomong gender itu selalu perempuan, Iya, laki-laki gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam gender itu ada satu hal yang perlu kita ingat adalah inklusivitas ya. Oke. Artinya semua orang inklusivitas itu semua orang masuk gitu dalam kelompok itu, tidak ada yang ditinggalkan. No one left behind. Wah. Ya. Semua pasti tahu no one left behind, bahwa semua orang itu dianggap istimewa, mempunyai potensinya masing-masing dan perlu untuk dirangkul. Nah, kenapa alat ini kita gunakan adalah kita perlu untuk memperhatikan kesetaraan gender secara keseluruhan yang tadi mencakup semua orang. Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil bagi semua orang, tanpa memandang gender, tanpa memandang mungkin situasi sosial atau background gitu. Semuanya dirangkul gitu. Kemudian JIOWAT juga memperhatikan kebutuhan kelompok-kelompok khusus gitu. Misalnya orang tua yang merawat anak berkebutuhan khusus, itu dibahas di gender gitu. Kemudian misalnya bapak-bapak yang istrinya
baru melahirkan, diberikan dia paternal leave. Kemudian pegawai perempuan yang dia butuh cuti hamil. Nah, itu juga diberikan. Kemudian kita juga ada skema WFH, WFO. Betul. Meskipun itu umum, tapi itu sebenarnya organisasi dalam rangka memperhatikan inklusivitas, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang pada saat-saat tertentu mungkin dia minta untuk WFH gitu, karena bisa lebih nyaman bekerja di rumah misalnya. Nah, itu semuanya dilakukan oleh organisasi dalam rangka mendorong untuk mencegah ketidaksetaraan yang terjadi dalam organisasi. Terus organisasi juga didorong untuk memperhatikan keragaman di seluruh aspek operasionalnya. Yang tadi saya contohkan kan itu cuma kepegawaian. Tapi nanti kan kita lihat di lapangan, di operasionalnya seperti apa. Apakah perempuan misalnya perlu untuk dikasih shift malam gitu. Nah, itu gender juga memperhatikan ya. Secara umum itulah tadi bahwa gender itu untuk menghilangkan ketimpangan di dalam hal gender dan juga untuk merangkul semua kelompok yang ada di organisasi. Oke. Intinya itu tuh nih, semua kelompok yang ada di organisasi. Iya, dan juga ini bukan berarti kalau kesetaraan gender itu laki-laki dan perempuan sama. Orang biologisnya aja beda ya Kak. Kita emang udah ada perbedaan kan kodratinya. Dan mungkin yang dibilang setara ini mungkin kesetaraan dari haknya ya Kak, peluang sama perlakuannya. Iya. Gitu, bener ya Kak. Itu yang perlu ditekankan nih, karena kadang orang-orang nih menuntutnya hal yang salah gitu ya jadinya ya. Bener banget Kak, padahal itu bukan gitu ya Kak. Iya. Dan kita jadi paham nih, gimana Bu? Mungkin tambahan ya untuk gender itu kan ada gender equality, ada gender equity. Nah, kalau gender equality itu kan kesamaan orang semua start dari posisinya masing-masing. Perempuan, laki-laki dan kelompok disabilitas itu kan startnya aja tidak sama ya. Tidak sama, maka diciptakan gender equity yang memberikan perlakuan khusus yang orang startnya tidak sama-sama gitu. Gimana kita memperlakukan perempuan, kemudian gimana kita memperlakukan laki-laki dan kelompok disabilities supaya mereka sama-sama bisa berinovasi dan merasakan manfaat yang diberikan oleh organisasi gitu. Bener banget. Tapi lucu juga sih kalau kita harus disamakan semua. Masa laki-laki mau cuti melahirkan gak mungkin kan? Atau misalnya kayak tadi Bu Fat bilang yang shift malam gitu ya, untuk perempuan kan agak lebih rentan gitu ya, resiko banget gitu kan. Iya, benar banget. Oke, dan ini balik lagi nih ke penilaian ya. Tadi kan kita udah ngobrolin manfaatnya. Balik lagi ke teknis. Kita mau nanya Mbak Husnul lagi nih. Mbak Husnul, soal penilaian. Jadi langkah-langkah apa yang dapat diambil setelah penilaian itu dilakukan? Oke, jadi di masa penilaian kita akan melihat indikator-indikator mana yang kita masih perlu perbaikan, masih perlu dibuat kebijakan atau yang sudah full implementation. Nah, setelah dilakukan penilaian ini, kita mengidentifikasikan rencana aksi apa yang perlu kita buat untuk mengembangkan lagi kesetaraan gender ini. Dan untuk mengembangkan ini kita bisa membuat pelatihan, kemudian kita balik lagi membuat kebijakan apabila diperlukan, dan juga meningkatkan program-program kesetaraan gender yang mungkin masih sangat-sangat diperlukan ya untuk secara inklusif gitu di DJBC ini. Tapi bener juga sih tadi terkait pelatihan itu Kak. Aku tuh baru aja kepanggil buat pelatihan e-learning deh. E-learning perencanaan dan penganggaran responsif gender itu. Ya, ternyata emang udah jadi concern ya dari Kemenq ini malah ya, Kemenq sendiri untuk adanya pelatihan itu. Mungkin ada juga kali ya e-learning terkait mungkin yang disediakan oleh WCO atau dari Bea Cukai sendiri ada nggak sih Kak? Sebenarnya kalau dari WCO ada ya, di Kliksi ada mengenai GED yang level 1 dan advance-nya GED. Mungkin untuk bisa semua pegawai bea cukai kan berhak ya untuk mendapatkan pelatihan di Kliksinya
WCO ya. Oke, Clixi ini sejenis ini ya kalau di Kemenq Kak. KLC gitu ya? KLC, kan. benar. Jadi ini daftarnya free kan Kak? Daftarnya Nggak free, ada. bisa daftar ke siapa? Oh by itu the way. boleh semua pegawai ya? Jadi Boleh bukan semua cuma yang pegawai KSIKC. DJBC. Oh oke, baru tahu. Jadi tadi Clixi ya, kalau Iya. customs berarti learning ya, learning, community gitu ya. Center. Belakangnya. Kayak KLC ya Kak. Kalau nyebut diklat tadi apa diklat PUG ya? Nanti ketemu Bufat lagi. Ya nggak sih Bu? Iya, biasanya kalau ada diklat-diklat yang terkait PUG, karena dia besarannya PUG ya, biasanya untuk GEWAT sendiri itu nanti akan disisipkan 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran untuk mengenalkan GEWAT ini tidak hanya untuk pegawai bea cukai tapi juga seluruh pegawai Kementerian Keuangan. Oh gitu Bu. Jadi bukan cuma bea cukai aja yang berhak kenal sama GEWAT ini ya? Ya, karena sebenarnya dia tailor-made, namanya tailor-made Tailor-made, rules oke, Bu. yang bisa dipakai oleh seluruh organisasi. Jadi kalau misalnya organisasi lain mau pakai, ya udah prinsip 6 sama prinsip 5 sama prinsip 6 itu tidak usah digunakan. Iya nggak usah dipakai Oke, ya. iya. Soalnya kepabeanan banget ya. Ya, atau bisa dimodifikasi gitu. Oh, Jadi gitu. disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ya Bu. Benar. Wah tadi kalau di Indonesia ada pelatihan e-learning segala macamnya di KLC mungkin ya. Kalau di WCO juga disediakan dari Klik tadi ya Kak. WCO Klik itu udah banyak banget nih cara kita belajar Iya. buat GEWAT ini ya Kak. Iya, Dan betul. GED pada umumnya. Nah, kalau balik lagi nih soal penilaian. Tadi kan udah langkah-langkah yang bisa diambil setelah penilaian. Normalnya atau idealnya organisasi itu berapa sering sih harus melakukan penilaian menggunakan GEWAT ini Mbak Husnul? Oke, jadi kalau untuk WCO sendiri tidak menentukan ya sebenarnya seberapa Oh, oke. sering satu organisasi harus melakukan MONEF untuk GEWAT ini. Dan itu dikembalikan kepada organisasinya. Nah, melihat pengembangan dari GEWAT sendiri dan masifnya penerapan kesetaraan gender di DJBC, mungkin 2 atau 3 tahun sekali di DJBC itu cukup untuk menggambarkan kembali ya apakah rencana-rencana aksi yang pada MONEF sebelumnya itu sudah dilakukan apa belum, tahap MONEF mana yang perlu dikembangkan untuk selanjutnya gitu. Oke, berarti tadi MONEF terakhir BC kapan Kak? Di tahun 2022. 2022 sekarang dilakukan lagi nih 2 tahun Tahun ini ya, setelahnya. tahun ini Iya, atau tahun tahun ini. depan mungkin ya rencananya. Tahun ini, Tahun emang ini on sudah. progress Oh ini. wow. Iya, ini pekerjaan berat nih ya untuk Pokja. Bufat dan Mbak Husnul juga tadi ada Mbak Inti ya sama Iya, Mas Kadek. Saka, Oh iya, iya, Mas Kadek Saka. Saka. Luar biasa 4 orang loh ngerjain. Nah, tapi kalau WCO ini sendiri tugasnya di GEWAT ini ketika kita sudah pakai toolsnya hanya untuk mengasistensi aja berarti ya Mbak Husnul ya? Benar, sebenarnya tidak ada, ini bentuknya adalah asesmen mandiri ya dari DJBC. Jadi GEWAT WCO hanya menyediakan alat dengan panduannya Iya. dan kita mengakses sendiri. Berarti nggak ada yang harus dilaporkan Iya, kembali itu gitu ada ya? sih. Oke. Jadi memang suka-suka dari organisasi ya Kak. Iya. Kalau butuh pakai dan disesuaikan dengan Iya organisasi. bisa itu dimodifikasi sendiri. tadi yang Iya. seperti Bufat bilang ya. Oke, ini udah gak kerasa nih ya Kak. Iya. Dari tadi kita udah nanya-nanya tentang WCO GEWAT sama Bu Fatimah dan Kak Husnul. Boleh kasih closing statement dulu nih. Bufat dulu atau Mbak Husnul dulu? Bufat dulu kali ya. Mungkin harapannya ke depannya Iya, gimana benar. ya? Boleh ya Bu Fat, silakan. Ya oke, boleh saya dulu ya. Ya Bu. Pertama ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kanal BC yang mungkin jangkauannya sudah luas banget ya. Iya. Dan pasti didengarkan oleh seluruh kantor-kantor dan pegawai yang ada di DJBC. Harapan saya bahwa dengan melalui siaran ini mungkin didengarkan oleh banyak orang. Saya berharap bahwa tool GEWAT ini yang mungkin sebelumnya asing menjadi dikenali dan berharap bahwa dikenalnya tuh secara masif oleh seluruh pegawai bea cukai dan khususnya kepada pimpinan-pimpinan, tidak hanya pimpinan di pusat tapi mungkin untuk pimpinan-pimpinan di kantor-kantor yang jauh di sana yang bisa melihat bahwa tools ini sebenarnya bagus banget gitu untuk mendiagnostik keadaan suatu organisasi, tidak hanya terkait gender tetapi banyak hal yang bisa dilihat dengan menggunakan tools ini. Itu harapan saya yang pertama. Kemudian saya berharap bahwa dengan mengenali
tools ini, maka kita mau mengimplementasikan dan pada akhirnya kesetaraan gender di Bea Cukai dapat tercapai atau terimplementasi dengan baik. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Amin, kita aminkan dulu ya, amin gitu. Sekarang dari Kak Husnul juga kita pengen denger nih. Sebenarnya mungkin udah dirangkum ya sama Bu Fat ya. Idem ya Kak. Iya, idem. Tapi saya mau bilang mungkin dengan hadirnya acara inspirasi pagi ini, Jewat itu akan dikenal lebih jauh untuk mewujudkan, kita bilang ini sebagai niat mulia ya. Niat mulia dari UN untuk mewujudkan kesetaraan gender atau gender equality di seluruh dunia, dan kita mengawali di DJBC dengan menggunakan Jewat ini. Oke, cakep banget ya closing statementnya itu ya, niat mulia ya, luar biasa ya. Kita bilangnya niat mulia ya. Iya, tapi kalau misalkan masih ada yang pengen kepo-kepo nanya-nanya, ini kita bisa akses toolsnya di mana Kak? Atau bisa kontak-kontak dari tim Pokja atau gimana Kak? Untuk Jewatnya sendiri sebenarnya ada di websitenya DJBC. Kita juga sudah pernah mengendekan untuk seluruh Indonesia. Cuman kalau misalnya mau minta ulang kali ya, udah arsipnya udah nggak tahu di mana, boleh ke email kita kali ya di multilateral1.kial@custom.com. Oke, at customs.go.id kali ya. Boleh diulang coba Mbak Husnul? Iya. Oke, di multilateral1.kial@custom.go.id. Oke, jangan lupa kalau mau nanya langsung hubungin ya sahabat BC. Iya, dan berarti Bu Fat sama Mbak Husnul juga teman-teman mengasistensi juga kantor-kantor daerah gitu ya, unit vertikal. Sebenarnya kita tidak pernah secara langsung, cuman kalau ada PJJ-PUG pasti ada tentang Jewatnya, dan untuk e-learning juga ada pasti part. Wah, luar biasa ya. Saya hari ini bukan cuma mau berterima kasih karena Bu Fat dan Mbak Husnul bisa hadir di sini, tapi juga terima kasih karena luar biasa banget kontribusinya ya untuk DJBC tercinta. Iya, gender equality di Bea Cukai ini lewat toolsnya WCO yaitu Jewat ini ya. Kita berharap semoga implementasinya Jewat ini dapat meningkatkan kinerja Bea Cukai, juga reputasi Bea Cukai sebagai organisasi yang seperti Bu Fat bilang tadi inklusif. Wah. Bener banget Kak Yela. Dan terima kasih juga nih sahabat BC yang udah setia dengerin kanal BC Radio. Jangan lupa dengerin juga siaran-siaran kanal BC Radio yang lainnya selain Inspirasi Pagi. Ada apa Nisa? Ada Obsesi. Terus ada Jam Rawan juga. Ada Inspirasi Pagi kayak kita ya. Bener banget setiap hari nih. Jadi jangan sampai ketinggalan nih sahabat BC. Oke, dan sampai jumpa. Kanal BC Radio. Cerdas bahasanya. Aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik.